Tuhan, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Haleluya. Haleluya. Ini saya juga nggak tahu saatnya jam 7 ini saya udah berangkat. Nah, bagaimana kok bisa mundur sampai sore? Kesempatan dari yang kebetulan ya bisa pakai ini untuk belajar firman Tuhan, karena memang saya juga senang mengajar. Saya 35 tahun berada di sekolah tetap dari masih bujang sampai menikah punya anak, masih terus mengajar. Sekarang Tuhan sudah percayakan sesuatu yang lebih besar lagi, bukan berarti jadi guru nggak besar, tapi Tuhan ada musim-musim ya di dalam pelayanan itu. Tapi baiklah, kita semua adalah hamba Tuhan, sebagian besar mulai sekolah kitabnya. Puji Tuhan. Saya enaknya duduk aja kali ya, soal kejauhan. Duduk aja sama-sama. Tuhan Yesus juga duduk kok. Ya. Baik, kalau mau kasih judul ini, saya catat dia bebas ya. Ayat juga saudara-saudara mengerti. Judulnya adalah apa yang Tuhan Yesus harapkan dari seorang pemimpin. Kita bicara tentang leader. Saudara akan jadi leader, kita semua pada dasarnya adalah leader. Tapi judul adalah apa yang Yesus, kepala gereja, harapkan dari seorang pemimpin. Apa yang diharapkan Yesus dari kita sebagai pemimpin. Ayat pertamanya tentu 1 Timotius pasal 3 ayat 1, surat 1 Timotius 3 ayat 1 saya bacakan saja. 1 Timotius 3 ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ini ayat bagus banget, tapi sekaligus nanti kalau baca ayat seterusnya persyaratannya nggak main-main. Baca lagi, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, di dalam bahasa Inggris, atau bilang saja begini ya, ungkapan ini, benarlah perkataan ini, itu seperti apa ya, kata-kata bijak begitu, seperti satu lagu yang harus diulang-ulang. Jadi 1 Timotius 3 ayat 1 ini adalah seperti apa ya, semacam peribahasa atau pepatah dalam kehidupan gereja mula-mula. Ya, umpamanya juga kata lain, Maranatha. Itu Maranatha itu satu kata yang setiap orang Kristen ketemu, Maranatha, itu kata kunci di mana untuk ya saling mengingatkan Tuhan Yesus mau datang kan. Nah ini juga sama seperti itu, cuma dari segi yang lain lagi. Dikatakan bahwa benarlah perkataan ini dan seterusnya, itu seperti kata-kata yang harus diingatkan, harus diulang-ulang, menjadi semacam peribahasa untuk selalu mengingatkan kita. Jadi ini perkataan yang kita akan pelajari dari ayat 1 dan seterusnya ini harus diingat dan akan menjadi gaya hidup kita, anak-anak Tuhan, khususnya kita para pemimpin. Nah, kita bahas dulu ya, ini ayat kata penilik jemaat itu. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, itu kalau dalam bahasa Inggris itu elder atau penatua, elder. Atau ada kata lain lagi, bishop. Yang belajar Alkitab harus kenal kita kata ini, apalagi kalau belajar di surat 1 Timotius. Elder, penatua, atau bishop. Tapi selainnya dua kata ini sama aja. Dibilang elder, penatua, atau bishop itu sinonim di Perjanjian Baru. Ya.
Saudara mungkin seringkali berpikir bahwa kata mungkin Islam bishop di kita ini kurang, di EPD sih nggak ada ya. Ya, mungkin tua-tua ya ada, atau penatua juga ada, tetapi seringkali pengertian penatua yang kita lakukan di gereja beda dengan apa yang diajarkan Alkitab. Kalau di Barat banyak pendeta pakai istilah atau nama bukan pendeta, tapi mereka pakai titel bishop. Biasanya gereja-gereja politik hitam, ya, kayak TD Jakes, bishop dia panggil diri, bishop. Sebenarnya sama saja, elder, penatua atau bishop. Ada juga istilah lain, penilik jemaat itu. Penilik jemaat tadi, atau bahasa Inggris overseer. Kalau saya coba cari jemaatnya, penilik jemaat itu overseer itu pengawas, mandor itu. Tapi bukan, jangan salah ya, mentang-mentang istilah penilik jemaat yang kali diterjemahkan itu pengawas, overseer, ya, mandor, itu bukan berarti orang-orang ini jadi bos. Nah, dijauhkan tuh, kita bukan bos, ya, bukan mandor dalam arti kata jadi ini sama beberapa teman yang bekerja ya, mungkin Bro yang sudah jadi mandor biasanya atau pengawas atau apalah namanya ya, mengawasi anak buah kita anggap seperti pion-pion gitu, kita pengawas. Bukan seperti itu pengertian ayat ini. Penilik jemaat yang diterjemahkan pengawas atau mandor, ya. Tetapi seorang penilik jemaat adalah seorang yang telah menerima satu tanggung jawab untuk menilik satu area tertentu, menerima tanggung jawab untuk memperhatikan, menilik satu area tertentu. Ya. Contohnya di Gereja Perjanjian Baru 2000 tahun yang lalu, Gereja Mula-Mula itu memberikan tugas, sudah bisa lihat di Kisah Rasul pasal 6. Para rasul itu memberikan tugas kepada sekelompok orang yang disebut mereka itu diaken. Nah, diaken ini fokusnya adalah kepada ministry, kepada pelayanan. Kalau penatua itu fokusnya kepada soal, juga ada penatua, ada kata tuanya, itu soal kematangan. Kematangan mereka bukan cuma dilihat dari sisi umur, soalnya orang sudah tua juga tapi belum matang, sehingga kanak-kanak. Ya. Penatua di sini fokusnya kepada ide kematangan atau kedewasaan dari seorang pemimpin. Kalau diaken itu lebih menekankan ministry, pelayannya. Nah, kalau bishop, tadi kita sini bishop itu fokus kepada daerah, tanggung jawabnya. Ya kan? Jadi saudara, kita ketemukan beberapa kata di sini, diaken, penatua. Kalau diaken menunjuk kepada aksi pelayanannya, penatua itu menunjuk kepada orang itu harus matang, ya, secara spiritual, kematangan orang tersebut. Dia seorang yang tua dalam arti kata secara spiritual. Dan semua itu menunjuk kepada satu orang aja. Ini bukan 3 orang berbeda, bishop sendiri, penatua sendiri, diaken enggak. Ini semua menunjuk kepada satu orang. Contohnya, saudara bisa pelajari dalam kitab Kisah Rasul ya. Di gereja Mula-Mula, ada gereja umpamanya yang memakai istilah penatua, kita kan sedang membahas itu, elder, itu gembala senior. Jadi gembala senior disebut sebagai penatua. Gitu. Enggak sedikit beda dengan pandang baik kita tahu ya, penatua atau tua sidang. Bukan. Penatua itu dalam Alkitab sebenarnya adalah gembala sidang yang memimpin satu jemaat, gembala seniornya. Diaken itu adalah kalau mungkin kita pakai bahasa kita ini kayak pengerja gitu. Diaken itu yang orang-orang yang melakukan hal-hal meja, ya, menolong, ya, hal-hal pekerjaan kasar yang bekerja mungkin ya
menolong hamba Tuhan, dia menjadi pekerja, dia ngepel, dia siapkan meja dan sebagainya. Itu diaken sebenarnya. Nah, ada contoh yang menarik dalam Alkitab. Ya, ada dua nama yang sangat, Stefanus dan Filipus. Dua contoh di dalam Alkitab tentang seorang penginjil yang dipakai Tuhan itu Filipus dan Stefanus. Tapi jangan salah, mereka itu berasal dari diaken. Tapi karena kesediaannya dalam pekerjaan yang diaken dalam tanda kutip itu pekerja, belum setara elder, belum setara penatua, kembali menjadi pekerja. Tapi saudara perhatikan, Filipus dan Stefanus diakui dalam Alkitab sebagai penginjil. Dalam kitab Kisah Rasul, penginjilnya dipakai Tuhan luar biasa, dengan kuasa, dengan tanda ajaib, mujizat. Berasalnya dari mana? Penginjil. Jadi jangan kecilkan perkara-perkara kecil yang saudara sedang kerjakan walaupun saudara diakui. Tapi lihat di dalam Alkitab, saudara setia, Tuhan bisa mempersiapkan lebih lagi. Dia berkembang menjadi penginjil yang dipakai Tuhan, tercatat sebagai salah satu daripada kelima jawatan dalam Alkitab penginjil itu, iya kan? Filipus dan Stefanus. Tetapi intinya kita sedang bicara leader. Semua, apakah mereka itu diaken, apakah mereka itu menyebut diri sebagai penatua, kepala sidang, atau bishop, segala kata-kata yang keren itu, intinya semua mereka adalah satu kata saja. Apa? Leader. Kita sedang bicara tentang leader. Leader yang bagaimana? Topik tadi adalah leader atau apa yang diinginkan oleh Yesus terhadap kita yang adalah leader. Jadi mereka adalah orang-orang yang kita sebut pemimpin, saudara ya. Jadi perhatikan ini, leadership tidak selalu berarti seorang yang public speaker. Ya, public speaker itu yang jago ngomong, saudara. Public speaker di pinggir jalan, terus pergi ke pasar Senen di Jakarta, ada banyak public speaker, jago-jago ngomong, tukang obat semua. Mereka jago bicara. Bukan itu. Leadership di sini tidak selalu berarti seorang public speaker, bahkan seorang pengkhotbah, tidak selalu. Atau yang bicara di mimbar, mentang-mentang dia bicara di mimbar, dia jago ngomong, dia itu tidak selalu menunjuk sebagai seorang leader. Seringkali kita katakan, oh ya mereka yang leader mungkin. Tapi Alkitab tidak ngomong begitu. Leadership, kalau sudah mau catat, berarti mereka adalah orang-orang yang menunjukkan jalan kepada orang lain karena mereka sendiri telah belajar menjalani jalan itu leader. Kita menunjukkan jalan. Jadi leadership itu berarti saudara dan saya yang Tuhan mau kita semua jadi leader. Nggak boleh ada yang jadi pengangguran. Kita harus jadi leader. Cuma pengertian kita untuk leadership ini harus dibereskan. Definisinya buat saya adalah leader adalah orang-orang yang menunjukkan jalan kepada orang lain. Karena mereka sendiri telah belajar menjalani jalan itu. Nah, coba kita ngomong, kita sebutkan bersama-sama ya, sudah catat. Sebutkan bersama-sama itu definisi leadership. Oke ya, sama-sama saya. 2, 3. Leadership adalah orang-orang yang menunjukkan jalan kepada orang lain karena mereka sendiri telah belajar menjalani jalan. Betul nggak sih? Dan bukan cuma itu, tapi spiritnya. Spirit dengan mana kita sebagai seorang leader menunjukkan jalan itu. Tadi kan leader adalah seorang yang menunjukkan jalan karena kita sendiri sudah menjalani jalan itu. Tapi menunjukkannya dengan spirit yang bagaimana?
cara menunjukkannya dengan spirit yang bagaimana masjid ini. Jadi spirit dengan mana kita menunjukkan jalan untuk ngajarin orang lain, ini loh saya sudah pernah ngalamin, ini tak tunjukin jalannya supaya kamu ikut. Tapi cara, spirit, semangat kita menunjukkannya itu begitu penting, begitu fundamental dalam kepemimpinan Alkitabiah. Roh, spirit dengan mana kita melakukan hal tersebut, menunjukin jalan adalah apa dengan kayak gua udah ngalamin. Ya. Sekarang lu pengecek ikut saya. Jangan banyak ngomong. Saya kira bukan kayak gitu, bukan mau nyombong. Spiritnya kita harus jaga. Seorang leader jangan belagu gitu aja. Kita harus roh ini harus di dalam apa? Kasih. Amin. Cara menunjukkan jalannya bukan sok jago gitu, tapi dengan roh kasih, dengan doa. Kita berdoa bersama-sama dengan orang. Bro, aku tahu kamu sedang bergumul di sini. Aku dulu pernah bergumul hal yang sama, tapi aku sudah menang dengan pertolongan Tuhan. Ayo kita doa langsung. Kita doa. Tuhan tolong kamu, sebagaimana Tuhan sudah tolong saya. Kan beda sih caranya. Jadi rohnya itu penting, caring. Gak apa-apa, sebut. Ya, jadi spirit itu penting, sangat fundamental. Kita menunjukkan jalan itu bukan dengan tinggi hati, bukan dengan gila hormat. Ya, tapi spirit seorang pemimpin di dalam dia memimpin itu harus berpartner, bermitra. Gitu. Aku tolong kamu, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Kamu terikat ini dulu, saya juga pernah terikat. Saya bergumul, saya berdoa, saya berpuasa dan saya mengalami lawatan dan jabatan saya dilepaskan. Kita berdoa sama-sama. Nah itu caranya, saudara. Ya. Saya sudah menang, karena saya menang dengan pertolongan Tuhan, kamu juga bisa menang dan dapat. Begitu. Ya. Kembali lagi kepada ayat mas kita tadi, barang siapa mengingini pekerjaan seorang tadi apa? Seorang penatua menginginkan sesuatu yang bagus, baik. Di Alkitab katakan, barang siapa yang menginginkan jenis pekerjaan ini, kita sudah bahas sedikit, penatua, elder, diaken, bishop, apalah namanya, tapi itu adalah kepemimpinan. Maka Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, mereka menginginkan sesuatu yang baik, tapi spiritnya kita harus tahu. Apa definisi leadership itu sendiri? Nah, sekarang coba kita baca selanjutnya di pasal 3, 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 13. Karena itu penilik jemaat ini ada persyaratannya. Jadi sekali kita udah lupakan ini persyaratan kita. Penilik jemaat, sudah banyak penilik jemaat. Saya nggak usah ulang lagi, kalau habis waktu. Penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri saja, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminjam, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6, jangan dia seorang yang baru bertobat. Yang baru bertobat jangan diangkat cepat-cepat jadi pemimpin, walaupun katanya dia jago bicara, dia karismatik dan sebagainya, atau dia punya banyak duit berkeliling. Nanti dulu sih kita perhatikan apa yang diajarkan Alkitab aja. Jangan seorang yang baru bertobat, agar jangan dia menjadi seorang sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah dia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan dia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis.
Syarat ini nggak main-main. Saudara-saudara. Kita terus ke ayat 8. Demikian juga diaken-diaken. Ini sama. Jadi saya suka katakan diaken menunjuk kepada pekerjaan. Bishop itu menunjuk kepada daerah pelayanan. Penatua menunjukkan kepada ketuaan, kedewasaan dia, ya, mature dia sebagai seorang pemimpin. Demikian juga diaken-diaken harusnya orang terhormat. Wow, jangan bercabang lidah, jangan penggemar angkur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikianlah pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pefitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Dia akan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ini saya dapat waktu sampai jam 12 boleh. Jam 12 ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah itu. Di dalam gereja, ya di gereja saya selain staf pengembalaan yang ada 30 kali staf pengembalaan full time. Selain itu kita juga punya ketua-ketua sel group, ya kan? Itu ada 60. Kemudian kita juga ada aktivis-aktivis gereja. Nah, itu kami mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali. Tapi ketemuan dengan lingkar dalam saya itu seminggu sekali. Semua mereka lah pemimpin. Ya, walaupun ada yang ya, ketua sel itu pemimpin. Jadi saudara, saya mau bahwa seluruh jemaat pada dasarnya mempunyai misi menjadi leader. Semua jemaat. Ini juga quote, ya, saya bacakan. Saya tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi saya juga dipanggil untuk menjadi pemimpin bagi Kristus. Saudara, saya nangkep tuh, saya ulangi lagi. Kita ini, terus bilang saja saya, tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang percaya di dalam Kristus, tapi juga menjadi pemimpin bagi Kristus. Amin. Dan memang saudara yang datanglah yang timer atau, tapi pada dasarnya kita harus tanamkan kepada seluruh jemaat itu. Ya, kita semua adalah pemimpin. Jadi setiap orang yang memanggil nama Yesus, setiap orang yang menyeru nama Yesus itu dipanggil kepada kepemimpinan. Ya. Dipanggil untuk menjadi pemimpin. Karena begini saudara, Yesus dialah juru selamat, dia jalan kebenaran dan hidup. Saya bisa kenal, saya jadi sekarang ini sebagai gembala terus kalau kita di MD juga punya kedudukan, ini susah kedudukan saya saudara. Ya, komisi etika itu kemudian saya takut itu. So kita manggil pendeta yang bermasalah dengan etika, kita harus ada 5 orang. Saya bisa jadi kayak begini. Sebelumnya kan ada orang yang dalam tanda kutip menjadi pemimpin yang membawa saya mengenal Yesus. Kalau enggak, saya kan nggak jadi kayak begini. Makanya saudara, ya, setiap orang yang menyeru nama Yesus itu dipanggil juga untuk menjadi pemimpin. Pemimpin bukan dalam arti kata ya jago khotbah di mimbar dan sebagainya, tapi saudara, saya ya, dengan pertolongan Tuhan sudah mau 45 tahun mungkin dalam pekerjaan Tuhan, dan saya harus bagaimana ada. Dulunya ada seorang guru sekolah minggu, saya masih ingat sampai sekarang, ibu udah lama meninggal, yang dengan setia mengajar sekolah minggu, dia jadi panutan saya.
Ada orang yang memimpin, dia tuh jadi leader. Siapa dia? Seorang ibu biasa, guru sekolah minggu, guru remaja. Dia di sorga sekarang. Mungkin dia kalau lihat saya, dia bersyukur kali dan menangis sukacita di dalam sorga. Kan gitu saudara. Jadi saudara, ada seseorang yang saya perhatikan hidupnya dan itu menginspirasi saya. Orang itu kita membangun hubungan dengan orang tersebut dan dia memimpin kita kepada Yesus. Itu seorang pemimpin. Ya. Nah kita yang sudah percaya, kalau begitu saya yang sudah percaya juga akan memimpin orang lain juga kepada Tuhan. Tujuan saya itu dengan kemurahan Tuhan itu ada 2.000 orang. Bayangin saudara. Saya nggak pernah mimpi bisa dipercayakan pekerjaan besar. Itu dimulai dari seorang guru sekolah minggu, ibu-ibu yang mungkin nggak pernah mikir dia punya dampak saudara sebagai pemimpin yang membawa saya dan hidupnya jadi teladan buat saya ikuti. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ngelit orang, kita memimpin orang, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Hidup kita punya pengaruh. Jangan saudara katakan, saya tidak punya dampak. Ada, sadar atau tak sadar, hidup ini punya pengaruh. Bisa positif, bisa negatif. Dan pengaruhnya itu bisa berlangsung lama. Saudara tahu nggak, raja-raja di Israel itu, seperti Raja Yerobeam, raja yang jahat, menurunkan pengaruh jahat ratusan tahun ke bawah kepada raja-raja berikut. Raja Daud menurunkan pengaruh yang bagus ratusan tahun juga di bawah. Hidup ini punya pengaruh. Ada orang bilang apa ya sih? Ada orang bikin pendidikan, saya udah lupa sih. Orang ini gak pernah keluar rumah, mendekam di kamar aja. Oh, mana bisa punya pengaruh kehidupannya. Tetapi saudara setelah diselidiki dalam 1 tahun dihitung-hitung, dia sudah lupa dalam 1 tahun dia dihitung-hitung walaupun dia seorang yang mengurung diri di kamar, tapi kan dia harus keluar, dia harus belajar, dia ketemu lah. Dihitung-hitung sekitar 50 dalam 1 tahun, itu juga saya nggak tahu tepatnya. Ada 50 orang yang sadar atau nggak sadar yang sudah berinteraksi dengan orang yang notabene hidupnya sebagian besar di kamar doang. Mau katakan kita hidup tidak punya pengaruh, kita punya pengaruh. Jangan saudara katakan saudara tidak punya. Bisa positif, bisa negatif. Kan pemimpin itu mempengaruhi. Itu pemimpin saudara. Dan kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, orang itu nonton kehidupan kita. Ya kan? Jadi cara kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita menjadi terang. Kita adalah terang dunia, amin. Itu pemimpin. Makanya seluruh jemaat harus jadi pemimpin. Menjadi terang. Simpel. Gak usah mikir yang gede-gede. Tadi seorang diaken yang namanya apa, 2 orang tadi, Stefanus kan, itu diaken, tukang angkat kursi, bersihin meja, belum langsung Tuhan kembangkan dia menjadi 2 penginjil ternama di Alkitab. Dan Alkitab punya dasar seorang penginjil itu kayak apa, lihatlah Filipus dan Stefanus. Ya. Jadi nah, saya juga mengerti, kita tahu bahwa di dalam gereja di dalam pelayanannya mempunyai beragam tugas, macam-macam tugas. Gereja sebesar ini, tugasnya atau apa yang dilakukan, banyak macamnya, banyak tugas yang harus dikerjakan. Dan ada orang-orang yang ditunjuk dan menerima jabatan-jabatan tertentu, ya kan? Ada kalau saya gembala senior, ya, di bawah saya ada gembala-gembala area namanya, ada 5, jadi area di sebuah itu ada 5, itu ada gembala-gembala area. Tiap minggu kita ketemu, kita fellowship. Ada
di bawah mereka ada beberapa belas sel group. Ada ketua-ketua sel group. Dan mereka mengawasi. Selain itu juga ada aktivis-aktivis gereja. Sebagai salah satu gereja adalah ketua sel group. Cuma begini, jangan lupa spirit kepemimpinan, heartbeat dan spirit kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus apa? Ini kan temanya adalah apa yang diharapkan Yesus dari seorang pemimpin. Jangan lupa seorang bisa punya titel apa? Kepala senior, kepala area, aktivis gereja, guru sekolah minggu, apalagi itu jabatan-jabatan pemimpin. Tapi heartbeat dan spirit kepemimpinan yang diajarkan Yesus adalah, sudah boleh cari sendiri ayatnya, bunyinya begini: yang terbesar dari antaramu adalah yang menjadi apa? Hambamu. Halo, ada amin? Itu heartbeatnya. Kamu yang terbesar harus jadi hamba. Itu kan dalam cara dunia nggak akan kena itu. Yang terbesar harus duduk ngongkang kaki dan pelayan akan melayani. Tapi Yesus ngajarnya beda. Yang terbesar akan melayani. Dan Yesus kasih contoh sendiri. Dia Allah terbesar menjadi manusia, menjadi pelayan. Injil Markus kan sudah berasal sudah belajar. Itu menekankan tentang kehambaan. Yesus juga bekerja. Oh, sudah luar biasa ya. Dia sudah berikan contoh yang besar. Jadi posisi kepemimpinan di sini adalah tidak karena kita layak memperoleh, tapi kita semua belajar untuk jadi pelayan itu. Saudara jadi pemimpin bukan karena saudara layak, tapi saudara kita jadi pemimpin karena kita belajar menjadi hamba, menjadi pelayan. Jadi saudara, saya tidak mau memberi kesan bahwa posisi leadership di gereja adalah posisi kelompok elit, dijauhkan Tuhan. Itu bukan spirit Alkitab ajarkan atau Yesus ajarkan. Sekali lagi, saya tidak mau memberikan kesan bahwa posisi leadership di gereja adalah satu posisi beberapa kelompok elit tertentu dalam gereja. Ya, walaupun kita lihat bahwa memang ada persyaratan-persyaratan yang diharapkan di dalam Alkitab bagi para pemimpin, para penatua, penilik, ya, diaken dan sebagainya, nanti kita juga akan lihat. Kita baca lagi 1 Timotius pasal 3 ayat 6 umpamanya. 1 Timotius 3 ayat 6. Jangan dia seorang yang baru bertobat, atau jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka garis bawahi tidak bercacat. Nah, kata tidak bercacat ini bukan berarti kita sudah sempurna sama seperti Yesus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, orang tidak bisa menuduh kita dan dengan demikian membuat nama Tuhan dipermalukan. Itu maksudnya tidak bercacat. Kita tidak kasih kesempatan orang menuduh kita, sehingga nama gereja, nama Tuhan dipermalukan. 1 Timotius 5 ayat 22, jangan engkau terburu, itu ya kita sudah tahu. 1 Timotius 5:22, jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan. Ini dalam rangka melantik seorang pemimpin, kan ditumpangi tangan, tapi Paulus kasih ingat, jangan cepat-cepat. Jangan ikut terburu-buru menumpangkan tangan. Maksudnya apa? Ada waktu di mana kehidupan dari calon pemimpin itu harus dibuktikan dulu. Jangan buru-buru.
Susah saudara, kalau sudah kadung kita latih ternyata belakangnya itu aduh salah. Lantas kita mau udah susah. Lebih baik kita banyak berdoa, berhati-hati di sini dalam mengangkat. Kita juga katakan jangan ikut terburu-buru menumpahkan tangan karena harus ada bukti-bukti, harus ada buah dari kehidupan calon diri itu harus dibuktikan. Nah, sekarang apakah persyaratan atau apakah yang Alkitab harapkan? Tuh, judul tadi, apakah yang Yesus harapkan dari seorang pemimpin? Ya. Kita baca lagi tadi, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, ini kata harus selalu, saya katakan selalu harus diulang-ulang, saudara. Ya. Maksudnya begini, karena Roh Kudus yang mengilhami Rasul Paulus menuliskan kata-kata di sini, sehingga harus diulang-ulang. Saya sudah katakan tadi seperti istilah Maranatha, itu seperti kata-kata kunci yang setiap orang diulang supaya apa? Roh Kudus menginginkan apa yang kita pelajari tentang persyaratan menjadi pemimpin di sini itu harus diulang-ulang. Artinya kita semua memandang diri kita masing-masing sebagai orang-orang yang sedang bertumbuh menuju tujuan untuk menjadi pemimpin yang melayani, servant leadership. Ya. Bukan untuk kita jadi pemimpin bukan untuk satu maksud murahan. Jangan jadi pemimpin untuk satu maksud murahan yang saya sebut dengan maksud murahan adalah untuk jadi yang nomor satu kan mungkin dalam gereja. Itu bukan tujuan kita. Ya. Kita kepingin menjadi pelayannya Yesus, itu aja. Ya, siapa mau berkata saya mau jadi pelayannya Yesus? Nah, ada syarat tadi saya katakan. Ada syarat mendasar untuk seorang penilik tadi. Penilik itu presbiteros, bahasa episkopos. Presbiteros itu penilik atau jadi penatua, tekanannya kepada kedewasaan atau kematangan atau ketuaan. Ketuaan di sini bukan berambut putih. Ada orang rambut putih tapi kelakuannya masih anak-anak. Ada orang masih muda tapi dia sudah dewasa. Ya. Nah, saudara, saya berikan empat statement. Kalau tadi dikatakan atau bilang saya syarat pertama ya. Syarat pertama untuk menjadi seorang penilik atau pemimpin itu di dalam Alkitab adalah tentu ini mendasar banget. Saudara adalah seorang yang percaya, ada dasar banget, percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan kecilkan ini. Jadi pemimpin, syarat dasar pertama adalah seorang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, nomor satu ini saya bagi empat. Ada 4 statement yang merupakan panggilan kita sebagai orang percaya. Jangan sering pikir ya orang percaya, oh ya percaya. Ya, tapi saudara, saya pertajam lagi untuk seorang pemimpin, ya, dia haruslah seorang yang percaya dalam Yesus Kristus. Di dalamnya ada 4 hal, 4 statement yang merupakan tuntutan sebagai orang percaya. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus menjadi seorang yang hidup di dalam Kristus. Yang pertama, seorang pemimpin harus menjadi seorang yang hidup di dalam Kristus. Ini sudah jadi nyanyian, sudah jadi kata-kata untuk mungkin ratusan kali kita tulis. Nah, tapi ayat yang saya angkatlah Galatia pasal 2. Pemimpin menjadi seorang yang hidup dalam Kristus. Galatia 2 ayat 19C dan 20. 19C dan 20. Paulus bilang begini,
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu yang saya maksud. Seorang pemimpin harus jadi seorang yang hidup. Berapa kali saudara bisa hidup kata hidup itu? Hidup di dalam Kristus. Apa maksudnya? Saya baca lagi. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ayat ini bukan hanya bicara tentang seorang, oke, ayo percaya Yesus. Oke, saya datang ke kaki kayu salib Yesus. Ya, saya percaya kepada dia. Gitu. Tapi maksud ayat ini dalam banget. Aku telah datang ke salib dan aku telah mati. Nah, saudara, mati kepada jalan-jalanku sendiri. Seorang pemimpin haruslah seorang yang hidup dalam Kristus, percaya, tapi kita lebih perdalam lagi. Artinya seorang yang bukan sekedar oke, ketemu Yesus percaya, tapi seorang yang telah mati kepada jalan hidupnya sendiri. Dia mati bersama dengan Yesus. Dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu hidup di dalam aku sekarang. Artinya saudara, singkat saja, aku sudah lahir baru, aku hidup di dalam Kristus. Tapi bukan cuma itu toh, bukan cuma lahir baru hidup dalam Kristus, tapi kehidupan Yesus harus nyata dalam keseharian kita. Ini nggak gampang. Kehidupan Kristus Yesus hidup dalam, bukan lagu lama, hidupku bukan yang aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jadi bukan hanya sekedar menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi Yesus hidup di dalam dan melalui kita. Kita hidup di dalam iman kepada Yesus. Yesus menjalankan hidupnya di dalam kita. Sehingga hidupku bukan aku lagi, bukan kemauanku lagi, tapi Yesus yang memakai anggota tubuhku, pikiranku, tanganku, perkataanku, mataku. Dia hidup dalam aku. Itu yang pertama. Dia menjalankan hidupnya di dalam dan melalui saya. Yang kedua, tadi itu ada past statement. Jadi saya cuma mengambil yang pertama saja. Sekarang statement yang kedua, saudara seorang yang percaya dalam Yesus Kristus, itu berarti yang pertama, seorang pemimpin harus hidup menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang yang hidup dalam Kristus, kita sudah bahas. Kemudian yang kedua sekarang, dia harus hidup dalam hadirat dan kepenuhan Roh Kudus. Hidup dalam hadirat dan kepenuhan Roh Kudus. Nah, di dalam gereja ini ada berbagai macam pengertian tentang kepenuhan Roh Kudus, saudara. Kita lihat Pentakosta, kita punya standar sendiri tentang apa maksudnya kepenuhan dengan Roh Kudus, ya kan? Tapi ada gereja lain yang percaya bahwa begitu kita lahir baru, begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, itu Roh Kudus sudah ada. Mereka udah penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita belum seperti itu kan? Kita percaya bahwa kita mesti bedakan antara kelahiran baru dan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus pun ada tandanya. Tanda kepenuhan Roh Kudus apa, saudara? Berlidah sih, berdoa selalu, itu tanda kepenuhan orang dipenuhkan Roh Kudus.
Tapi saya tahu juga ada gereja lain yang berkata begitu kami percaya, kami selamat, itu Roh Kudus sudah ada. Ya betul juga. Oke lah, kita nggak perlu memperdagangkan hal itu, walaupun kita tentu mempunyai keyakinan sendiri. Tapi intinya begini, ini yang kedua, hidup dalam hadirat kepenuhan Roh Kudus. Pertanyaannya begini, oke kita bisa, orang dengar kita penuh dengan Roh Kudus, bla 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 bla, sebagai ngomong bahasa Arab dan sebagainya. Penyembah. Ini seringkali dari saya ingat ayah mertua saya dulu. Makanya dia sangat hati-hati dalam melihat orang beridahasi. Kadang-kadang dia nggak percaya, lo betul apa saya? Karena saya mengerti sebab dia pernah melihat orang. Selesai gereja nyolong ayam sudah. Ya, ini rokok. Bagaimana? Dia sangat berhati-hati, dia mau gampang. Makanya dia punya istilah dalam bahasa Jawa. Kalau jadi Kristen harus Kristen tenang, bukan Kristen-Kristenan. Kristen-Kristenan itu ya palsu. Tapi harus jadi Kristen tenang. Tenang itu bahasa Jawanya sungguhan, bukan Kristen-Kristenan. Kristen tenang, itu peranganan kata dalam bahasa Jawa. Jadi apakah hidup saudara terhubung dengan pokok anggur yang benar itu? Apakah kehidupan kuasa Roh Kudus mengalir di dalam flowing melalui saudara hari lepas hari? Pagi hari tadi saudara berdoa, saudara beridahasi. Saya tidak mau menghakimi siapa, itu urusan saudara. Tapi kita ini kan gereja Pentakosta. Kita percaya kepada fungsi dan pekerjaan Roh Kudus. Kita harus selalu dibaharui, saudara. Ya. Atau sudah jadi kering di dalam pelayanan ini. Kuasa Roh Kudus ya tinggal label dong. Apakah kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Itu pertanyaan lain. Kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, perhatikan, berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Garis bawah ini ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ayat 8 mengatakan bahwa saudara dalam pengiringan kita, dalam kita mengenal Yesus Kristus, saudara kita nggak boleh statis, tapi dikatakan harus ada pertumbuhan. Baca lagi, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Nah, kata giat itu bahasa Inggris tidak mandul. Hidup ini harus berbuah, tidak mandul dan berhasil. Nah, berhasil bahasa Inggris fruitful, berbuah-buah. Saudara kenal Yesus Kristus sudah berapa banyak tahun? Adakah kehidupan masih mandul, tidak ada buah-buah di dalamnya? Jadi hidup ini akan selalu berbuah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Buah-buah Roh itu harus ada dalam hidup kita. Harus berbuah-buah. Ya. Saudara, untuk apa kita punya karunia Roh Kudus? Ini bahayanya buat orang Pentakosta, buat orang karismatik Pentakosta kita yang sedang mengedepankan kuasa, nubuatan itu. Bukan saya mengecilkan hal-hal itu ya, enggak. Ya, enggak. Kita harus minta kembali bahwa kuasa ini kembali ke gereja Tuhan, amin. Saudara, kuasa untuk kita tumpahkan orang sembuh, saudara kita. Saat itu kesaksian bapak-bapak gereja kita zaman dulu, ya kan. Kemana kuasa itu sekarang? Ya, karunia Roh Kudus. Tapi
Tapi apa gunanya punya karunia Roh Kudus tapi tadi itu nyolong ayam? Bisa saudara. Bisa kejadian. Yudas mau kurang apa itu murid Yesus? 3,5 tahun yang ngajar Yesus langsung. Tapi dia tukang nyolong. Dia pegang pundi-pundi, dia pencuri. Yohanes katakan, kok bisa? Itu bahaya. Ya. Saudara, makanya kita juga harus punya buah-buah Roh Kudus, itu karakter Kristus di dalam kita. Itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Di pekerjaan Roh Kudus itu menghasilkan dua sisi, buah-buah Roh dan juga karunia-karunia. Oh, kita harus ada dua hal ini secara seimbang. Kalau kita cuma menekankan tentang karunia-karunia, wah apa? Ya memang itu aja kita pakai apa-apa kita. Saudara, apalagi yang dimana udah sakit sih, zaman dulu ditumpang tangan, udah mati kalau hidup lagi, powerful banget. Ibu mertua saya cerita bagaimana kisah di Mojokerto. Dia tidak lagi lihat lagi, tapi kesaksian dari mamanya lagi. Ini orang sudah mati, sudah lagi mau dikuburi, saudara. Dibangkitkan oleh seorang pendeta GPD. Kabur semua yang kaget semua, lari, dan itu kejadian itu tercatat semua. Itu dulu. Bagaimana sekarang? Sekarang kita ngadepin pusing cari apa, minum obat aja, nggak apa-apa. Ya saya bukan anti obat ya, tetapi kita sulit untuk kuasa itu. Tapi sudah bahaya kalau kita cuma menekankan karunia, tapi kita lupa satu sisi yang lain. Karakter ilahi itu 9 buah. Itu semua adalah karena kita senantiasa connect dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kuasa. Dia seperti Raja Wali, tapi dia juga seperti merpati. Merpati itu halus banget. Gambaran daripada buah-buah roh dan karunia. Oh, mari kita berdoa supaya kehidupan saudara sebagai pemimpin punya dampak. Kita hidup di dalam Roh Kudus. Jadi orang Pentekost kadang-kadang saya takut gereja lain udah nyusul gitu. Gereja Katolik juga ada yang sudah percaya kepada karunia Roh Kudus. Saya waktu itu di Australia. Ini satu gereja ortodoks itu gereja ortodoks dan gereja Anglikan, gereja Presbyterian. Itu gereja ini yang gede-gede kayak kuil. Di depan ditulis hari ini kebaktian kesembuhan rohani. Saya lihat, saya pikir ini kemana kita berani begini. Mereka dulu tidak percaya ini, tapi sekarang mereka mengalami itu. Orang DKI ada sih. Kita ini termasuk yang pertama loh. Usia berapa itu? 104 tahun. Berapa lebih? Jangan yang pertama jadi kemudian. Nggak mau. Dan saya yakin perintisan daripada orang-orang tua kita dulu juga di tempat ini di Kalimantan Timur di daerah ini sudah dirintis oleh orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi jangan lupa juga ya, kuasa itu karakter. Jangan jadi seperti Simpson. Simpson punya kuasa. Dan heran, kuasa Roh Kudus itu kita sebut sebagai kuasa spiritual. Sebab roh itu kan spirit. Tapi dampaknya kepada kekuatan fisik. Kau percaya nggak bahwa Roh Kudus bisa memberikan kekuatan fisik kepada kita? Bisa ya. Contohnya kehidupan Simpson. Kalau dia penghoratan Roh Kudus, itu gedung, pintu gerbang kota Gaza, dia copot pengawal, dia angkat, dia bawa naik ke gunung. Dia tangkap berapa ratus ekor. Itu kekuatan fisik, tapi yang datangnya dari Roh Kudus. Percaya Roh Kudus juga bisa memberikan. Tapi, ada tapi. Si Simpson ini, orang Jawa bilang wedoan. Bahasa Manado, wewede.
Dia nggak bisa lihat perempuan cantik. Kelemahannya di situ. Dan dia bermain api di situ. Dia seorang yang diurapi Allah, nazir Allah. Dia jatuh. Nggak imbang. Dia tidak puasa. Itu ada lemah. Makanya Wahyu pasal Matius pasal 7 itu saya ngeri juga baca. Di akhir zaman katanya Yesus bilang ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat dalam namamu? Bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Lantas Yesus bilang, pergi kamu, kamu, aku tidak kenal kamu. Waduh, saudara, itu ayat yang paling ngeri buat kita orang Pentakosta dan orang Kristen dan orang Protestan pakai ayat ini untuk nyerang kita. Iya, nah, kamu membuat musir setan, ini ayat kamu tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, mereka salah kutip, kan yang sehingga kita juga punya ayat kalau menyerang mereka ada, tapi nggak usah. Oke, ya udah nanti kemana-mana saya. Nanti berarti sebelah di jam 11 kita berarti sebentar ya. Kita rehat dulu. Oke, yang itu yang kedua. Yang ketiga, komit kepada standar kepemimpinan yang dinyatakan dalam Alkitab. Kita komit kepada standar kepemimpinan yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi setiap kita yang menduduki posisi leader, setiap kita yang menduduki posisi kepemimpinan, kita diharapkan ada pada mereka yang mengemban posisi kepemimpinan. Kita harus lihat apa kata Alkitab, apa yang disampaikan Alkitab. Itu harus jadi komitmen kita. Kalau cara dunia mengukur kepemimpinan mungkin beda dengan cara Alkitab mengukur atau memberikan syarat-syarat kepemimpinan. Kalau cara dunia, mungkin saudara, kamu bisa jadi harus pinter bahasa Amerika dulu. You mau jadi pemimpin gereja, harus bisa bahasa Ibrani. Atau dia harus punya gelar doktor. Nah, jangan salah ya, saya bukan anti pendidikan. Saya juga orang pendidikan. Saya senang mengajar dan saya bukan anti pendidikan. Saya bukan anti gelar. Bukan. Tapi memang mau cari-cari dalam Alkitab nggak ada. Maaf ya, nggak ada. Sebab syarat dalam Alkitab itu lebih kepada karakternya. Lebih kepada karakter. Tadi kita sudah baca kan? Tanpa mengecilkan, saudara punya kesempatan untuk belajar, ya, asal benar-benaran belajarnya, gitu loh. Jangan pasang itu di depan, titelnya ada, belakang titelnya ada. Opa Mandi pernah bilang, kurang satu lagi di bawah masih belum masih kosong. Depan ada, belakang ada, di bawahnya masih belum. Jadi itu buat saya jadi beban. Sebab ya harus punya bobot lah. Kami baru mengundang pembicara dalam LKG gitu. PKG. Saya lupa saya untuk Jawa Timur. Peningkatan kompetensi penggembala. Kita undang orang-orang begitu semua. Dokter semua. Tapi ada yang satu. Mungkin malu itu sudah. Kalau kayak begitu jangan. Lebih jadi kawan sekolah kitab. Betul, saya kecewa sekali waktu itu. Ini. Nah, kita kembali. Jadi persyaratan kepemimpinan dalam Alkitab lebih kepada karakter. Soal doktor, soal itu kita bisa belajar. Semua kita bisa belajar. Punya duit belajar.
Tapi itu mahal. Ya, kalau mau sungguhan benar mahal. Ya, dan tugasnya banyak. Nah, tadi dikatakan juga di komen kepada standar kepemimpinan yang dinyatakan dalam Alkitab. Saya angkat satu ke atas saja, tadi kita sudah singgung, tidak bercela. Nah, istilah tidak bercela di sini itu bukan berarti saudara sudah mencapai kesempurnaan. Belum ada yang sempurna. Gak ada pemimpin yang sempurna. Walaupun kita percaya GPD percaya bahwa suatu saat sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, gereja harus mencapai kesempurnaan. Percaya nggak saya? Ya. Gereja harus sama dengan Kristus. Sekarang udah masih jauh. Tapi saudara mau jadi seorang pemimpin, kita katakan tidak bercela, walaupun kata itu tidak berarti saudara sudah mencapai kesempurnaan. Tapi kata tidak bercela di sini berarti orang tidak dapat mempersalahkan kita, sebab kita hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu aja sih. Orang nggak bisa persalahkan kita. Kenapa? Karena kita hidup sesuai dengan Yesus punya mau. Nah, bukan berarti kita nggak pernah gagal. Saya berkali-kali gagal. Tapi kalau kita gagal, jangan terus hidup belaka. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit lagi. Dan kalau udah bangkit, bilang begini, oke, saya ngaku salah. Ada orang nggak mau ngaku salah, terus sombong. Oke, saya sudah lakukan itu, saya bertanggung jawab. Saudara komit untuk berani mengaku, ya saya sudah emosi. Sorry, maaf saya emosi. Saya sudah kehilangan penguasaan diri, saya benar-benar minta maaf, saya bertobat. Tuhan ampuni, saudara merendahkan diri, kita belum sempurna. Saya suatu saat itu kalau khotbah tuh nggak bisa distract. Jadi kalau ada sesuatu yang salah atau misalnya terlalu keras itu saya bisa pecah itu jadi muntah, darah tingginya naik sih, kurus-kurus begini darah tinggi naik, saya bisa tegur dari dalam. Ini gimana sih pingsan? Yang ini bisa betul. Ternyata yang salah bukan dia, itu pingsannya udah ada yang rusak, dia punya ini apa namanya? Sehingga kalau di salsa ini bisa lompat begitu di digital itu. Waduh, saya nyesel banget, saya minta maaf bro, sorry ya bro. Saya maaf. Berani untuk mengaku salah, kalau udah salah. Kita memang belum sempurna, tapi hal ini harus ada. Tapi ya, kita belum sempurna, tapi kita berusaha hidup penuh komitmen. Kita berusaha hidup penuh komitmen terhadap standar Yesus. Sebab standar Yesus itu tinggi. Kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus hidup sesuai dengan standar Yesus. Dan saya bacakan dengan cepat saja ya, saya tutup dengan ini. Pasal 3 ada begitu banyak nilai-nilai yang dinyatakan di sini. Pasal tadi berapa 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang-orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, itu tentu bagus kamu pilih. Karena itu penilik, cuma perhatikan, karena itu penilik jemaat adalah seorang yang tidak bercacat, kita singgung. Suami satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, apalagi bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai. Saya orang suka marah sih, saya harus bertobat sih. Dan Tuhan banyak mengajar saya melalui istri saya. Ibu saya pernah bilang ini, dia panggil saya Nyo, dulu belum kawin. Nyo, kamu harus kawin, kamu orang emosi ya. Kalau udah kawin, biar istrimu bisa rem-rem kamu. Dan saya sudah banyak berubah ke 34-35 tahun menikah. Tuhan tolong. Oke saudara, kita baca terus. Seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaat? Ini buat saya penting banget. Sebab jemaat pertama adalah rumah tangga saudara. Saudara tahu penginjil besar Benny.
Eh, saya nggak tahu, tapi saya tahu ini dari mentor saya, Pastor Ongki dari sekitar saya. Dia bilang begini dalam sebuah seni, itu cincin kawinnya Begi. Di dalamnya kan harusnya nama istri dong. Itu di dalamnya bukan nama istri. Dia tulis di situ ministry, artinya pelayanan. Berarti maksudnya sih mungkin dia bagus, dia mau menggambarkan semangat ini. Pelayanan nomor satu. Oke, Tuhan nomor satu. Nomor dua, pelayanan. Dan yang nomor tiga, keluarga. Sudah tahu nggak? Berapa tahun? 10 tahun lalu. Dia nyaris bercerai. Jadi istrinya sudah pergi ke pengadilan, masukkan gugatan cerai. Jadi begitu bersemangat begitu. Luar biasa. Dia punya masalah rumah tangga. Dan puji Tuhan, dia dipulihkan kembali saat diberkati ulang. Ada 2 hamba Tuhan besar yang memberkati ulang di Pastor J.K. Ford. Dulu J.K. itu ketuanya Foursquare, kita kan Foursquare kita hubungan mitra. Yang kedua, Reinhard Bonnke, Godojo meninggal. Itu yang memberkati ulang, meneguhkan kembali pernikahan mereka. Pernah alami krisis. Kenapa? Ini Tuhan nomor satu. Pelayanan nomor dua. Keluarga kita peran Bapak. Saya juga dulu ya begitu sih. Kita semua kayaknya juga kita pengen all out, tapi kita punya anak korban, kita punya istri korban, kita punya keluarga bisa bareng. Hati-hati. Hati-hati. Sebab di sini dikatakan, jika seorang tidak tahu mengempangai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Tuhan? Saya nggak mau saya berhasil dalam banyak, tapi anak saya nggak berurusan, istri saya ngomel-ngomel, marah-marah, dan terjadi masalah besar di rumah tangga. Dijauhkan Tuhan, tolong. Saya harus kasih waktu untuk istri, juga kasih waktu untuk anak. Puji Tuhan, anak saya masuk sekolah kitab katanya. Saya senang banget, sebab dia tadinya nggak mau Tapi puji Tuhan, ya dengan doa dia berangkat juga. Walaupun tiap sekali saya senang lapor, Pak, kok begini sekolah itu? dia soalnya lain saja. Dia pernah ikut diskusi di Singapura dan caranya mungkin berbeda. Saya bilang, udah taat aja kamu. Dia belajar banyak, turun 5 kilo gitu. Turun 5 kilo. Stres, tapi dia bertahan. Oke. Syarat, kita baca terus syarat-syarat bagi diaken itu ayat yang ke-8. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan berpengamal anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dengan hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan. Itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sampai sini dulu ya, kita istirahat sebentar. Baik, saya minum dulu sebentar.